Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Santri Sumber. Oke guys, untuk hari ini kita akan melaksanakan acara Stadium General untuk kuliah pertama di tahun ini. Oke, let's go. Santri Sumber, jaga selalu kiai kita, takutkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Santri Sundra untuk Indonesia, Santri Sundra untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh sekaligus ketua yayasan Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, yang kami muliakan segenap para kiai, para dosen, Gus dan Ning sekalian, yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Rektor atau yang mewakili, para dekan, para kaprodi, Bapak Ibu dosen sekalian, anak-anak sekalian, mahasiswa Insut yang kami hormati. Langsung saja kita bersyukur pada sore hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul untuk tolabul ilmi, mencari ilmu, mencari pengetahuan di kampus Institut Pesantren Sunan Derajat. Shalawat salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu sekalian, mahasiswa yang kami hormati, agenda pada sore hari ini adalah Stadium General kuliah perdana dengan narasumber tunggal, yaitu pengasuh, yaitu Romo Kiai Haji Abdul Ghafur. Untuk mengawali agenda pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya minta yang mas-mas yang putra maju, karena yang putri enggak cukup. Kayak orang jamaah itu yang putri di belakangnya. Ya. Orang jamaah itu yang putra maju, yang putri di belakang yang putra enggak apa-apa, karena enggak cukup. Pak Yai sudah rencana untuk membuat aula yang lebih besar daripada ini. Mungkin bisa 10 kali lipat ini. Mohon yang putri yang enggak cukup di belakang yang putra, ya, bagus begitu. Yang putra yang masih di luar bisa merapat maju ke depan. Terima kasih. Ini saya di WA dari Pak Hasbullah, sekbernya Pak Yai. Insya Allah dalam waktu 10 menit Pak Yai hadir. Dan untuk mengawali, kami mohon Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan wakilnya Bapak DRS Sutopo, Bapak Dr. Sutopo dan Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq untuk memberikan sambutan dan pengarahan tentang mahasantri dan mahasiswa. Terima kasih, kami mohon berdua, wis seragam bagus, Bapak Dr. Sutopo dan Dr. Haji Ainur Rafiq untuk bersama saya di depan. Monggo Bapak. Di antara kita emang ada yang santri lama, ada yang belum nyantri, dan kita di sini semuanya nanti jadi mahasantri karena kita di Institut Pesantren, di Institut Pesantren Sunan Derajat. Terima kasih.
Langsung waktu kami berikan kepada Bapak Sutopo dan Bapak Haji Rafiq secara bergantian. Sing sepuh dhisik napa sing nom sik iki? Sing nom riyin nggih. Sing nom riyin. Terima kasih. Monggo Bapak Haji Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat, para yai ingkang kula hormati, Bapak dosen, Ibu nyai, Ibu dosen, dan calon-calon pimpinan di seluruh dunia yang sangat saya hormati. Kata kuncinya adalah pimpinan seluruh dunia gitu ya. Itu kata kunci. Artinya kita harus mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Romo Yai, dan ini sudah dibuat oleh visi dari Institut Pesantren Sunan Derajat, bahwa pada tahun 2035 Institut Pesantren Sunan Derajat sudah melalang buana ke tingkat internasional. Siapa yang membuktikan? Tentunya adalah santri, putra-putri, mahasiswa, putra-putri Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ini kata kunci harapan beliau. Tentunya sukses dan tidak berarti adalah tergantung kalian bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu difahami secara bersama-sama. Yang pertama tadi saya disebut sebagai kabid kependidikan. Adzan cah sungkan kabid kependidikan ono adzan kok. Si istirahatin sekedap. Adzane kapan banter. Insyaallah kin ono adzan niki. Ini adzan sing paling ajar. Niki mawon kin. Ngoten nggih Pak Yai. Nggih ngawonten. Jadi ada kata kunci yang harus kita pahami secara bersama-sama. Semua mahasiswa yang berada di Pondok Pesantren Sunan Derajat, kuliah di Pesantren Sunan Derajat, saya sampaikan ini berbeda dengan kuliah di perguruan tinggi lain. Ini berbeda di universitas-universitas lain. Karena kuliah kita di Pondok Pesantren Sunan Derajat, kata kuncinya adalah Institut Pesantren. Bukan hanya sekedar Institut Sunan Derajat. Ini yang harus dibedakan. Jadi kalian semuanya kuliah di sini adalah kuliah yang di situ basisnya adalah basis pesantren. Artinya apa? Kalau pesantren itu yang kita pahami secara bersama-sama, insya Allah mungkin akan disampaikan oleh Pak Yai Sutopo. Beliau juga kabid pendidikan, saya selaku ya muridnya tahun 93. Pak Yai Sutopo, saya disuruh sambutan pertama dulu gitu ya. Nanti beliaunya yang menyempurnakan. Anaknya aja yang menyampaikan terlebih dahulu. Jadi ada kata kunci Institut Pesantren Sunan Derajat. Artinya apa? Setiap apa yang sampean lakukan, maka kata kuncinya adalah kembali kepada pesantren. Jadi pesantren yang kemudian antum tempati bersama di perguruan tinggi Institut Pesantren Sunan Derajat juga diajarkan terkait masalah kepesantrenan itu dalam rangka biar kita paham apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di pesantren dan kuliah di Institut Pesantren Sunan Derajat. Jadi Institut Pesantren kalau di sana adalah ada istilah kepesantrenan gitu ya.
Pesantren dari kata kepesantrenan diambil dari kata pesantren. Gitu ya. Pesantren berarti awal aslinya adalah santri satu. Berarti antum semuanya yang berada di sini berarti adalah disebut santri. Walaupun santri itu ada santri kalong atau santri yang mukim. Santri mukim berarti berada di pesantren, santri kalong berarti santri yang bajak gitu ya. Yang harus difahami santri itu berarti artinya sungguh-sungguh siji. Itu arti santri. Santri berarti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh ngaji, sungguh-sungguh tahajud, dan sungguh-sungguh yang lain. Gitu ya. Kira-kira sungguh-sungguh apa lagi? Kalau dari kata yang lain berarti dari kata sastri yang berarti suci. Ini yang harus diingatkan. Suci itu bisa didefinisikan berarti sampeyan belajar di pondok pesantren Sunan Derajat berarti harus suci. Tentunya didefinisikan suci itu bawahnya. Suci nopo? Dohiri. Suci nopo? Batini. Kalau santrinya suci, mahasiswanya suci, dosennya suci, pak yainya suci, maka semuanya akan sukses gitu ya. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Yai Sutopo. Jadi ini yang harus kita pahami secara bersama-sama bahwa antum semuanya belajar di pesantren Sunan Derajat harus kembali kepada dasar bahwa kita adalah di sebuah pesantren. Yang artinya setiap amalah kita adalah didasari atas dasar pesantren. Nek misalnya tingkah laku kita kok belum pesantren, nanti kita arahkan menjadi santri-santri yang pesantren. Ini sebagai awal yang saya sampaikan, saya enggak enak ya kalau nanti terlalu banyak ada guru saya ini. Pak Yai Sutopo, beliau satu tugas dengan saya bagian kependidikan, biar nanti beliau yang menyampaikan terkait masalah kemahasiswaan dan kesantrian gitu ya. Cukup sementara itu sambil kita menunggu Romo Yai, karena tadi kita rapat sampai jam 1, kemudian ada tamu dari Polri, beliau harus bertemu dengan Polri, terus kemudian insya Allah nanti akan berangkat ke sini secara bersama-sama, insya Allah seperti itu. Cukup sekian sementara yang bisa saya sampaikan, biar nanti disampaikan oleh Pak Yai Sutopo, selaku guru saya, mboten sekeco. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'da. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur, Bapak Rektor Institut yang kami hormati, Bapak Ibu dosen yang kami hormati pula, Bapak Haji, Bapak Dr. Haji Abdul Rafiq. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lali mahasiswane durung tak saudara-saudari mahasiswa yang kami banggakan. Gak ono sampean, gak ono Pak Haji Rafiq. Penting, sampean niku penting. Jadi Pak Haji Rafiq ini tak kenal no. Ini posisinya sekarang jadi bapak buah. Saya ini anak buahnya, Bapak Haji Rafiq ini bapak buah. Yang diceritakan jere murid itu lak biyen. Ceritanya Askabul Kahfi, ora payu cerita iku. Sing payu ki saiki SK iku dhewek anak buahe Pak Haji ini bapak buah. Jadi saya harus tunduk. Dikon ngomong ya
tunduk. Bukti masa tua aku kan si anak buah. Jadi buktinya tua saya ini kan buktinya sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah masuk pada dunia putih. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Haji Rafiq kaitannya dengan keberadaan kita sebelum Romo Yai Rawuh, sekedar kita mengevaluasi ke belakang. Saya pengen menendaskan gini, mari kita niatan yang benar. Pertama kami ucapkan selamat datang mahasiswa baru, yang kemarin mungkin saya ini poe-poe ini dekan syariah, tak kenal no. Dekan syariah. Mungkin dekan yang paling tua. Dekan syariah. Kemarin mohon maaf, mahasiswa syariah saya tidak bisa ketemu jenengan semua karena memang ada perubahan jadwal yang kadung saya meluncur waduh kemarin di WA karo panitia ada perubahan jadwal. Alhamdulillah ngono. Jadi semua itu ada alhamdulillah. Oke. Saya pengen ngomong di antaranya pertama mahasiswa baru, mari kita niat yang benar. Karena kata taklim, pernah ngaji taklim ah? Pernah nggih? Karangane sinten taklim niku? Karangane sinten? Sapa? Alhamdulillah. Cah sakmene ki sing rosito, alhamdulillah. Soalnya biasanya santri itu eleke nang ngene. Wis dikaji bolak-balik karangane sapa? Duka, Pak. Maksude. Kuatir saya itu sama nang kene wis ujian skripsi, arepe lulus. Sampai ini mondok ning pesantren sapa? Ngapunten Pak, mboten ngertos. Itu padha karo nggasap. Jadi asline mahasiswa santri sing model niku ora patek layak. Jadi harus kenal. Maka kali pertama ini mari kita niati yang benar. Karena kata taklim banyak amal itu sing ketoke amal donya menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Sebaliknya ketoke amal akhirat, kuliah nyewetil kopian, kiroah, tapi karena niat yang salah akan menjadi amal dunia. Maka kita ndak ingin sampean ini sebenarnya tolabul ini yang katakan Pak Haji Rafiq yang luar biasa, nanti akhirnya menjadi amal yang salah. Maka mari kita niat yang benar. Pak, saya kadung semester 7. Ya ora apa-apa toh. Lebih baik terlambat daripada ya kan begitu. Oke. Niat yang benar. Niatnya apa? Tolabul ilmi. Yes. Di pesantren Sunan Derajat ini yang tadi sampaikan Pak Haji Rafiq, sampai tentunya berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Saya tak cerita sih, muga-muga ngatasi. Kalau gak ngatasi alhamdulillah. Soalnya aku ya angen-angen, aku harus ngomong apa sih angen-angen ya. Tak cerita sih, nek cerita kan rasa angen-angen. Jadi ada cerita di dunia hewan. Ada pengumuman. Hewan penghuni hutan. Tanggal 3 nanti akan terjadi banjir bandang. Maka semua penghuni saya wajibkan untuk belajar renang. Padahal penghuninya macam-macam. Ono kucing, ono bebek, ono bedes, ono tetek, ono bengek. Yang jadi masalah ini bebek diwarai renang oke. Tapi kucing dipaksakan renang. Nah ini juga masalah. Makanya ente siapa ente apa? Sampan itu harus tahu dirimu. Ketika ada banjir bandang, potensi yang ada pada dirimu apa? Nek potensi bentok, latihan renang yang luar biasa.
Nanti potensinya kucing dilatih renang sampai bongkok gak iso. Apa? Potensinya menek mencari pohon yang rindang, naik ke atas. Maksud saya, kamu itu di pesantren. Kalau kamu bersaing dengan Universitas Erlangga, potensi Anda sampai bongkok gak ngatur sampai. Kamu harus punya potensi. Mereka tidak bisa ngaji ihya, itu yang kamu pertajam. Pesantren, ngadeg aku semangat aku nih, semangat. Pesantren, neng kene mahasiswa pesantren, Institut Pondok Pesantren Sunan Derajat, Maha Santri. Wayang ngaji Pak Yai turu, itu terus potensimu ku opo? Ngono iku ya wong. Surah nampel. Ya. Wes. Wong mahasiswa santri potensinya itu di pendalaman kitab. Kok ngaji kitab mau berai, iki ora roh siapa dirimu. Wong sing gak ngerti dirinya tidak akan tahu Tuhannya. Yo, maju munggah maneh. Man arafa nafsahu faqat arafa robah. Wong urip ndoleki pangeran, ndang awakmu ora weruh golek pangeran maksude. Soale ngene iki aku ana bukti, Mas. Ana bocah bimbingan cerita gak usah ngarang cerita. Ana bimbingan skripsi. Pak, mau bimbingan. Ya Mas, saya tunggu di kantor Pondok Putra. Nggih Pak. Ndoleki kantor Pondok Putra. Munyar ning ngarepe kantor Pak Kajirope iki lho, apa kantor apa? Yayasan iki. Munyar. Saksi Pak Munib. Pak, bocah wirawiri iki lak ndoleki aku. Nggih to Pak celuk. Hei, sampe ndoleki sapa? Madosi Pak apa Pak? Semayu nanti. Teng kantor pondok iki lho Mas. Nggih. Tak takoni. Sampai niki mbajak ta mondok. Mondok Pak. Panggonmu neng Sunan Ampel. Innal hamdalillah. Mondok 4 tahun ora weruh kantor pondok iku ndi. Ngene iki sing salah jere wali asramane. Salah maneh dhewe iki. Ono iku. Oke. Tak balen maneh. Jadi mahasantri untuk bisa bersaing dengan mahasiswa yang lain adalah kemampuanmu di bidang pesantren. Sehingga kamu bisa bicara lebih. Yang lain standar gak apa-apa. Tapi di bidang itu harus sampai lebihkan. Itu potensi yang kamu. Awal saya sampaikan, nek potensi nek kucing, yo jangan latihan renang. Sampai neng insut, latihan arep nyaingi apa? Uner dalam bidang sampai bongko ya gak iso. Tapi kamu punya potensi, mereka tidak akan bisa mendalami tentang kitab kuning itu. Jadi nek iki sampean pahami, ora usah konenggone ngaji dinia Pak Siswati, gak usah ngobrai udah potensinya. Sampai ngeluh Pak Siswati. Sakingane wong jos. Jadi ini ngeluhne ora ketok. Lah termasuk dhewek yang ngeluh. Ulang kelas 4 itu sepurane Pak Sis, sepurane. Kelas 4 itu tak delok bocah 35. Tak absen iku sing teko 10, 15. Iki lho. Jeneng tok ta ono wonge. Alasane. Pak, KKN. Ya biyen. Saiki KKN kan kok kene. Alasan apa maneh? Pak, salah saya kan ajar kelas 4. Waktunya KKN, waktunya PPL. Oke, tak balik mana? Jadi kamu termasuk saya, kita harus ingat niat kita, ngerti potensi yang ada pada kita. Maka
ada 3 hal yang perlu saya sampaikan di sini. Niate pertama kali di sini 3 hal ini. Muka-muka tentang rawuh cuwah. Semangat aku tak ngadeg. 3 hal ini. Padahal aslinya ngeredek ana ngarepe Pak Dokter Zawawi bareng. Gak awasi. Jadi aku tanggap ngomong ibu cah elek-elek. Nah kira Pak Karis mana grogi aku. Temenan Mas grogi Mas. Tak cerita mana. Aku tahu khutbahnya Masjid Jelak itu ingatkanku hilang sama sekali. Plek. Puyar hilang. Gara-gara apa ngono? Ngawasi Pak Durrahman. Lu Pak Durrahman ngene aku. Hilang kabeh plek ngene. Pikirku, otomatis untungnya kok langsung tek ngawasi mundur. Gak kira ngrungokno aku wong wiritan. Aku ngomong cah cilik-cilik sing ra jelas lho aku. Lagi ngarep dokter sakene kae ya tanggep gak ngrungokno, gak kira ngrungokno aku paling dolanan HP dhewe ngawasi sing bocah-bocah kene. Oke. 3 hal, balik mana ya? 3 hal. 1 niat kita adalah tafakuh fiddin. Pokoknya aktivitas Mbak yang keluar dari tafakuh fiddin perlu sampean koreksi. Pak kula niku ngadakno acara diskusi Pak. Hati delok diskusi niku. Diskusi peningkatan keagamaan napa mboten? Nah, diskusi hanya berduaan. Berbicara tentang masa depan. Lah ini yo orang diskusi, ya diskusi, ini diskusi. Tapi ya perlu dilihat sih. Jadi pokoknya jangan sampai pendalaman tentang agama sampean jagakno dari keamanan. Mulai sekarang saya di pesantren ini, kelebihan saya adalah dalam masalah mendalami masalah agama. Yang itu tidak dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Lho ngono lho Mas. Itu. Lah nek iku wis gak sampai nurusi. Ya lara kabeh. Iku jenenge apa ning ngarani niku? Ya ngono iku. Lali kok. Oke. Iki ana mahasiswa anu yo. Surat nampel yo. Tapi kira-kira krungu ya? Iya. Jadi Pak dosen, Bu dosen, Sunan Ampel itu luar biasa. Karena Sunan yang paling tua. Aplaus untuk Sunan Ampel. Aku neng pesantren Sunan Derajat itu tak kandani Mas. Ojo kondo belum. Mulai 91. Mulai 91 aku sebelah ngaji. Tapi ora ono ceritane gurune teko dhisik. Nek gak ning Sunan Ampel. Ya wong ngene. Tak umumno. Sunan Ampel iku nek ono aku teko kok wis ono bocahe, itu berarti kejadian yang luar biasa. Yang biasa adalah burung ono bocahe aku wis ngetengkreng dhisik ning diwai kasur, wasem cekrek. Maulaya sholli, gak gretek. Ora dapat geruduk, ngesot saiki. Alhamdulillah. Eta tak lirik saiki. Oh alhamdulillah teko sitok, teko loro, teko telu. Kadang 5 iku gak ono terus 6 cah iki aku. Ngono ya iso guyu kebarus. Kok mentolo guyu ngono Mas. Loh, alhamdulillah. Kak saya teruskan, cuman saya pengen ngomong singkatnya. Di sini kita tafakuh fiddin. Kegiatan apapun juga dalam rangka untuk mempertajam keagamaan kita. Yang kedua adalah latihan mengabdikan diri. Jadi mahasiswa harus berbeda dengan MTS dan Aliyah. Kamu tidak boleh podo dengan SMK dan Aliyah. Karena di sini di samping mendalami agama,
Yang kedua adalah kita latihan untuk mengabdikan diri. Fungsi kekhalifan kita pertajam. Yang sebenarnya itu adalah dalam rangka kita mengamalkan keilmuan yang telah kita lakukan. Loro, pokoknya neng derajat iki ojo nglakoni apa-apa yang menyimpang dari tafakuh fiddin pertama. Yang kedua, latihan ngopeni yang lain. Fungsi kekhalifan ditumbuhkan karena wis mahasiswa. Yang ketiga adalah latihan bermasyarakat. Kalau ketiga hal itu kita tanamkan terus, maka kita akan punya nilai lebih, akan bisa bersaing dengan yang lain. Kita buktikan bahwa, maka kita buktikan ketiga hal itu saja, tidak usah yang lain sementara. Diniati yang benar. Pokoknya neng kene tafakuh fiddin, nomor loro ojo ngurusi awake dhewe, nomor telu bagaimana kita latihan bermasyarakat. Iki dawa, salah di antaranya kunci bermasyarakat adalah ngalah, atau kata agama itu isar. Gak perlu dalil aku. Sana Pak Kaji Ropik sungkan aku. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, alhamdulillah. Ternyata Abayai Sangon Rawo. Dari saya mohon maaf. Terima kasih. Tolong niat ketiga hal tadi diperhatikan. 1, tafakuh fiddin. 2, latihan bermasyarakat. Yang ketiga adalah latihan mengabdikan diri. Saya kira cukup. Mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'mati sihhati wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafakkaru fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Abdul Ghafur yang mana panjenenganipun selaku pengasuh pemangku Pondok Pesantren Sunan Derajat. Yang saya hormati tamu kehormatan dari Jakarta, yaitu dari Mabes Polri dan sekaligus juga penyidik KPK kalau nggak salah. Dan bersama istri yang tercinta, yang sangat cantik, yang luar biasa. Sebetulnya sang istri tercinta tadi itu dia mau ke sini karena nggak bawa kerudung, nggak apa-apa. Nanti Pak Halim supaya syahwat itu. Yang saya hormati Bapak Ibtu, namanya Bapak Ibtu Tommy Listen, dan Ibu Heti Puspitasari, dan juga perwakilan dari PT Agrindo, Bapak Adit ya, Bapak Adit. Beliaunya jauh-jauh dari Mabes Polri, dari gedung KPK datang ke sini ingin tahu wajah santri-santriwan Sunan Derajat.
Katanya Pak Ibtu tadi, kok cantik-cantik? Iyalah Pak, Santi Sunan Derajat deh. Alhamdulillah beliau datang ke sini, ingin tahu Pondok Sunan Derajat, silaturahmi. Mudah-mudahan beliaunya besok jadi Kapolri. Allahumma amin. Ya Bapak ya, mudah dari Kapolri, Allahumma amin. Langsung saja, ini permintaan dari teman-teman dosen untuk Bapak sambutan sebentar. Ya ta'aruf, saling kenal mengenal, Bapak tujuan ke sini apa, selain silaturahmi ke beliaunya, minta motivasi untuk para dosen dan para mahasiswa. Ya, yang terhormat Bapak Ibtu Tommy Listen, saya persilakan, kami persilakan. Terima kasih. Ya, mohon izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya kenalkan, saya Tommy Liston, saya penyidik Tipikor Barreskrim Polri. Ya, saya cuman datang ke sini hanya pengen melihat dan silaturahmi kepada rekan-rekan. Bahwasannya kami juga dulu pendidikan kurang lebih sama. Kayak saya di Taruna, ini asrama kurang lebih nggak beda jauh. Saya sama, jadi sebelum saya menjadi polisi, kehidupan saya juga sama seperti kalian. Saya pernah sekolah di Al-Azhar, Cirebon. Ya. Kemudian, gimana lagi ya Pak ya? Masih banyak kalau cerita hidup tentang saya, memang banyak. Cuman kalau memang saya dikasih waktu, nanti kasihan Pak Kiai nggak bisa memberi materi. Kalau kehidupan saya, ya kami sih pesankan kepada generasi-generasi penerus, bahwasannya nanti suatu saat nanti kita menjadi pejabat atau seperti apa, ya semoga yang amanah. Karena kita juga tahu bahwa kita budaya timur, saya paham penyidik juga paham bahwa dalam dunia timur pun kita dalam setiap penjabat pastilah ada budaya-budaya yang seperti itu, tapi ya jangan terlalu yang berlebihan. Kita jangan mengambil haknya orang lebih banyak. Nah, kebetulan saya datang ke sini dengan istri, kebetulan saya ajak ke sini biar sama-sama silaturahmi. Ya. Saya mohon izin, saya aja mohon maaf kalau pakaian kami tidak sopan. Karena memang saya juga kaget, tadinya saya mau silaturahmi dengan Pak Kiai, kok tiba-tiba langsung diajar ke sini, tapi suatu kebanggaan kami. Tapi saya sebenarnya mau cerita tentang hidup saya sampai saat ini, cuman bisa nanti di next materi. Nanti saya mungkin akan mengajarkan terkait dengan cara gratifikasi itu apa, dan korupsi itu seperti apa, biar generasi penerus di pesantren Sunan Derajat bisa membangun negara lebih baik. Ya. Bisa nanti next pertemuan Pak Kiai, mungkin saya akan mengajarkan sedikit pengalaman, bukan mengajarkan, membagi pengalaman tentang terkait dengan apa itu korupsi, apa itu gratifikasi, dan bisa share ke saya, karena berbagi pengalaman lebih baik. Ya kiranya dengan ini, mohon izin kalau memang ada handphone kan, nah kalau bisa save nomor saya. Kalau memang ada hal yang ditanyakan terkait dengan permasalahan hukum ataupun seperti apa, bisa nggak apa-apa. Kami berbagi share. Karena kebetulan Jatim daerah wilayah pantauan saya. Jadi di Jawa Timur, Surabaya termasuknya. Kemarin juga kami terkait saya, OTT Bupati Nganjuk saya. Ya. Tapi mohon maaf kalau memang ada keluarga di sini Bupati, ya mohon maaf kayak gitu. Ya, bisa nomor saya di save 087 8-nya 5 kali
2631 dengan Tommy. Nggak apa-apa, kami share pengalaman ya, barangkali generasi-generasi penerus di sini mau daftar polisi, nggak apa-apa. Share berbagi dengan saya. Karena saya bisa manfaatkan kalian bisa masuk polisi juga. Setelah lulus dari pesantren, siapa tahu mau bergabung dengan kepolisian, nggak apa-apa berbagi sama saya. Karena saya juga suka kayak gitu membantu-bantu terkait dengan yang pengen jadi anggota Polri. Saya pengen cerita banyak, cuman mungkin next ada handphone bisa kita komunikasi. Ya, mohon kiranya begitu Pak Kiai, mohon izin. Ya, mohon izin. Ya, oke, kasih ya, bisa nanti. Sudah. Ya, sudah. Sudah Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Tommy Liston. Mudah-mudahan beliaunya selalu datang di sini dan beliaunya juga santri Sunan Derajat sekarang ini kan. Bu, mohon maaf tadi yang nge-save banyak yang santri putri Bu, nggak apa-apa ya. Nanti kalau malam-malam WA nggak apa-apa Bu ya. Ibu jangan cemburu ya. Katanya anak santri putri Bu, makan ketan di atas kusir, Pak Tommy tampan dia naksir Bu. Selanjutnya yaitu tausiah dan doa. Ini Pak Tommy, Pak Ibtu Tommy ini merupakan mahasiswa-mahasiswi Insud yang kuliah di sini sambil mengaji. Dan tadi sudah ditawari Pak Ibtu Tommy kalau ingin daftar polisi silakan lewat saya dulu. Ya, nanti makelar itu 5% gitu kan. Gravitasi nggak boleh. Dumateng Romo Kiai Haji Abdullah Fur untuk memberikan motivasi pada Pak dosen dan juga segenap mahasiswa-mahasiswi yang ada kuliah di sini, sekaligus ditutup dengan doa. Dumateng Romo Kiai Haji Abdullah Fur, kaula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru yang sangat kami hormati, anak-anak sekalian yang sangat kami sayangi, bapak-bapak dari Jakarta dan dari Surabaya yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, saya gak nyono ketamunan orang paling hebat, 2 orang dari Indonesia. Yang satu ini yang noto perusahaan pondok, PT Agrindo, pabrik kapal. Saya bisa jalan karena yang danai ini. Mosok bikin kapal angkatan laut mau pesan kapal ke kita, ya ini yang danai. Kelihatannya biasa-biasa ya. Itu ya yang danai pabrik kapal pondok, punya pabrik kapal paling besar di Indonesia karena dia yang danai, karena kelebihan uang dia. Punya PT Agrindo, PT Share, PT apa yang paling kaya di Indonesia, ya ini orangnya, tapi ayahnya, pamannya yang danai saya baru meninggal dunia. Sama nggak sadar, yang noto keamanan di Indonesia, ya itu orangnya. Yang noto polisi-polisi bagian apa-apa di Indonesia itu, pengen dolan ke pondok. Saya senang sekali orang besar di Jakarta, lo ingin tahu. Saya ajak monggo pomong ada ajaran baru, murid baru, ini supaya tahu. Pondok Sunan Derajat itu Pak Yo, muridnya terbanyak di Indonesia. Sampai 15.000 muridnya, mulai kanak-kanak sampai S2. Tapi saya beritahu, rata-rata yang mondok itu saking nakali, khususnya ibu perempuan-perempuan di pondok, supaya sembuh. Sama dengan servis
mobil yang rusak yang masuk servis, mobil baru tidak akan masuk servis. Ini masuk servis semuanya. Pondok Sunan Derajat menangan karena penguasanya tunggal, hanya saya sendirian. Pondok yang lain langitan 4 orang, pondoknya Gus Dur 8 orang, sini hanya saya sendirian. Waktu ayah saya buyar, Pondok Sunan Derajat. Alhamdulillah sekarang jadi besar karena terang-terangan banyak dibantu oleh Pak Harto. Saya dekat sekali dengan Pak Harto karena saya penasihat Golkar dulu itu. Itu bisa membesarkan pondok sebesar-besarnya seperti ini. Di sini wajib melok ujian negara. Kalau tidak ikut ujian negara, tidak boleh. Harus ikuti ujian negara sampai S2. Tapi Bapak saya beritahu ya, ujian negeri itu 100% lulus, 100% lulus. Entah kok begitu bagaimana ya. Tapi kalau ujian pondok hanya paling banyak 40% yang lulus. Ayo, ujian pondok banyak yang tidak lulus, tapi ujian negeri semuanya lulus. Ini banyak dan saya ada hubungan dengan urusan kepolisian yang ada di Jogja. Saya titip tiap bulan, tiap tahun paling enggak 20 anak. Saya titipkan supaya jadi polisi. Saya senang sekali kalau ada polisi yang lulusan pondok. Polisi pinter ngaji, itu yang saya kehendaki. Bagaimana iso noto donya, iso noto akhirat. Itu begitulah. Tapi 3 kali saya kecekel. Saya nyupir dewe, Pak. Kan 5 tahun yang lalu di Surabaya. Saya melanggar karena di Pasar Turi saya nyalip dari kiri. Saya dicegat langsung, dicegat. Saya tuh berhenti. Waktu saya buka, datang yang nyegat itu, loh Pak Yai, mau kemana? Loh, sama itu siapa? Saya santri Pondok Sunan Derajat dulu. Kiai ditangkep kualat sama Pak Yai mau kemana? Mari saya antarkan. Saya melanggar nyalip dari kiri. Itu pernah. Ayo di Pulau Tuban, pernah. Ya begitu juga. Ternyata, loh Pak Yai mau kemana? Jadi kiai apa polisi-polisi rata-rata kenal dengan saya. Nah sebab itu saya ya meskipun melanggar dihormati, tidak pernah ditangkap. Itulah Pondok Sunan Derajat. Saya ini punya pekerjaan yang luar biasa. Inilah yang banyak yang danai perusahaan pondok. Punya pabrik kapal, punya pabrik pupuk, punya pabrik garam, punya pabrik air minuman. Pondok Sunan Derajat saya latih supaya kalau pulang pandai kerja. Oh cuma S1, S2, S3 goblok gak bisa mergawe. Plonga-plongo. Saya ndak harus pandai kerja. Sampean tak calok jadi pimpinan seluruh Indonesia loh. Saya ingin bagaimana yang mimpin seluruh Indonesia mulai langgare, madrasah, masjid, semua santri Pondok Sunan Derajat. Itu yang saya kehendaki, yang banyak ini dari Sumatera. Ini tingkat 1. Ya, karena apa? Di Pondok Sunan Derajat kok rame seperti ini, muridnya banyak. Apa sebabnya? Murah, termurah di dunia. Dapat S3, S2, dapat S2, S1 dan murahnya bukan main. Karena apa? Banyak biaya-biaya guru ditoto oleh pengurus Pondok Sunan Derajat. Minuman ini tuh hidrat sudah cukup untuk gaji guru 800 tenaga guru digaji sama dengan pegawai negeri dari minuman ini. Belum pabrik kapalnya, pabrik garamnya. Sebab itu saya wajibkan anak Tuban, Bojonegoro, Rembang yang banyak kalau masak pakai garam samudra supaya masuk surga. Nah kok begitu? Karena untungnya 100% untuk gaji guru. Garam di samudra. Jangan garam dari Australia masuk neraka. Karena apa? Untungnya untuk Australia. Itu 52 kali loh. Gusti Allah ngendika afala takilun gunakno utek mojo plongak-plongok. Gusti Allah ngendika lho. Afala takilun gunakno utek mojo plongak-plongok. Pak Guru sing dikono begitu. Ya niru saya supaya ndak ganggu masyarakat, ndak ganggu pemerintah, bisa bangun pondok, beli tanah, gaji guru, ndak usah ganggu pemerintah. Kasihan pemerintah ndak punya uang.
utangnya banyak, iya pemerintah kan utangnya banyak. Nah itu, waktu itu saya bisa membantu pemerintah. Bagaimana saya bisa dapat S2, dapat S1, lulus mulai SD sampai SMA, lulusan Pondok Sunan Derajat. Dan di pondok ini sampai tempat latihannya. Saya mohon pada bapak-bapak untuk latihannya supaya dipermudah izinnya. Latihan bikin kapal ini yang mimpin. Bikin garam tidak mimpin. Bikin roti, waduh bukan main, paling pandai bikin roti. Mosok kabeh kok Cina. Roti iki Cina, iki Cina, iki Cina. Kadang Jawa iso nggih apa? Kok kabeh gawean Cina. Nek masak pakai marek roti pondok, aja roti gawean Cina. Ndak mau bener neraka. Enggak iki. Lho begitu, garamnya garam samudra, minumnya minum aidrat, air asli Sunan Derajat. Pondok Sunan Derajat langsung praktek, bukan teori tok, tapi sak prakteki. Tapi alhamdulillah Pondok Sunan dipermudah segalanya oleh pemerintah, tidak pernah dipersulit. Dipermudah, permudah, meskipun pajaknya yang bayar, tapi gak patek jangkep gak apa-apa. Nah bagaimana lagi, pajaknya larangnya setengah mati. Minuman itu loh, ditoto kabeh mulai keluar isine 12 miliar. 12 miliar itu kelarangan pemerintah bagaimana. Tapi pondok iso bayar, meskipun gak jangkep ndak apa-apa. Nah, itulah Pondok Sunan Derajat, pondok tertua di Indonesia. Wali Songo dulu bikin pondok jumlahnya 9. Tapi yang 8 sudah habis, tinggal pesarian tok. Yang bapak-bapak muliakan kerajaan Demak, itu bekasnya pun sudah tidak ada. Semua dibawa pulang oleh Belanda. Kalau dijajah Belanda, dibawa pulang semuanya. Kalau dijajah Inggris, ditoto. Tapi untungnya Indonesia dijajah Belanda, manfaatnya besar. Gusti Allah yang bikin. Jadi kita harus alhamdulillah Indonesia dijajah Belanda. Karena apa begitu? Karena dengan dijajah Belanda, Indonesia yang asal, waduh bukan main banyaknya pulaunya, ndak bisa dihitung. Kerajaan kecil-kecil ndak bisa dihitung. Bisa saiyek saeko proyo, rukun bersatu, satu nusa, satu bangsa. Karena dijajah Belanda. Kumpulan dipimpin Bung Karno untuk siap jadi satu negara, turunlah dari Tuhan. Apa itu? Pertolongan diterima oleh Bung Karno menjadi Indonesia. Keupayaan tidak dijajah Belanda, tidak bisa. Semuanya ngusir Londo. Londo yang ngusir bukan Indonesia loh. Siapa? Luar negeri. Alhamdulillah Indonesia merdeka. Indonesia jadi satu nusa, satu bangsa. Mergo nikmati Gusti Allah dijajah Belanda. Sudah paham? Oh, ngono dadi ngene. Tapi Belanda itu alatnya Tuhan untuk menjadikan Indonesia negara yang paling maju ekonominya di dunia. Caranya sampean sing noto. Bagaimana caranya? Niru saya. Ini loh contohnya Bapak kita ini. Bisa punya pabrik PT Agrindo, kirim semua alat pertanian ke Amerika. Ya ini orangnya. Saya nunggoni sendiri kok di pabriknya. Semua alat-alat ke Amerika ditoto dari Surabaya ini yang bagian noto. Ke Amerika. Bapak mungkin belum tahu. Saya nunggoni di Bangil itu, di temannya Khasbullah. Peralatan bertronton-tronton tiap hari dibawa ke Amerika. Saya nunggoni waktu bikin opo. Ya itu di Bangil, itu apa di Malang itu. Bagaimana bikin kok begitu cepatnya? Nanti sama harus bisa niru, ini yang mimpin. Bisa noto Indonesia bikin macam-macam. Saya tanggung jawabnya. Enggak usah cerita-cerita panjang, cerita saya apa deh, hanya supaya kenal saya. Banyak yang belum kenal saya, ini anak baru. Ya ini saya. Orang paling tua, sing noto Pondok Sunan Derajat, wis umur 72, anggere sama sik enom ngono. Katoke gek umur 41. Ayo saya jajar Kasbullah tuan di kira-kira. Tuh aku terus Kasbullah katoke wetenge gedhi. Lah iya anak saya Kasbullah iki. Lah kok wis tuwane kok gelis tuwa. Itulah saya umur 72. Tahun 85 jadi penasihat Golkar, penasihat Pak Harto. Saya ini pernah jadi penasihat Pak Harto. Gandan Yai Mustain Romli. Meninggal dunia. Saya ditodong oleh Pak Said untuk jadi bagian dongo.
Ndonga nok kamari Pak Harto. Tiap-tiap ono apa saya bagian ndonga. Nok kamari Pak Harto, bukan bagian noto politik bukan. Tapi noto bagian ndonga dengan Pak Said dan Pak Murdiono. Supaya Bapak tahu, oh bekasnya penasihatnya, oh penasihat bagian ndonga ini orang paling besar di Indonesia, Pak Harto. Bapak-bapak, anak-anak sekalian, itulah yang bisa saya ceritakan. Saya hanya bisa mendoakan ya. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi. Gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake. Selamat donya akhirate. Di sepuro kabeh dosane. Gampang rezekine. Adoh belaine, akeh duwike, rukun kali tangga kiwa tengene, cepet angsal jodone. Ya Allah, muga-muga ingkang kembal temriki benjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Nggih, kula namung saged ndongaaken mawon, ya Allah muga-muga murid-murid kula niki lho sampun gedhe-gedhe sukses sedaya, benjing mlebu swarga sedaya. Nggih kula terang-terangan kathah kekurangan sing kurang lengkap khususnya sekolahan sampeyan bangkune kurang, ikine kurang. Sepurane sing aku siap nyempurnakno sampai sempurna. Duitku pribadi gak njaluk sampeyan, mundak membingungkan. Oh, nek kurang-kurang lapor Hasbullah. Nah, Pak Hasbullah bangkune kurang. Pak Hasbullah ikine kurang. Pondok Sunan Derajat dipermudah oleh pemerintah dengan segala-galanya, tapi cari uang sendiri. Saya pandai cari uang, punya restoran 9 di Malaysia, restoran Sunan Derajat. Punya pabrik pentol bakso terbesar no Asia Tenggara, Jasudra dan Kuala Lumpur, jasa Sunan Derajat. Nekakno daging dari India, daging mau masuk Indonesia ndak boleh. Karena apa? Diterima Pondok Sunan Derajat di Kuala Lumpur, jadi pentol bakso mulai Singapura sampai Bangkok. Mereknya Jasudra, jasa Sunan Derajat. Ya dari uang itulah bisa pondok bantu sekian, mungkin Bapak heran kok bisa Pak Kawon bantu sama miliat-miliatan. Punya restoran terbesar no Asia Tenggara, punya pabrik pentol bakso paling besar no Asia Tenggara. Saya temannya Anwar Ibrahim, dulu sekolah di Amerika. Dan saya dipermudah segalanya di Malaysia. Itu uangnya untuk mendanai sampean KPI. Sudah yang nyereng, awas kate ono sing gak nyereng. Pak Sel. Wis nek gak nyereng Pak Guru, aku tokno ae gak ngrepoti. Iya bong ngrepoti. Wis ate bocah beling. Nek belinge gak sepiro gak apa-apa. Pacaran biasa. Aku apal kok. Sing paling berat nyolongan iki gak keduga. Nek nyolong gak apa-apa, nyolongan nyolongane ngene. Nek gak ndek dhuwit, lapor keamanan, saya siap untuk membantu. Kalau jangan sampai ono sing kelaparan lho. Ojo. Bagaimana cara Pak, sini ndak percaya corona, ndak libur karena corona, pepet-petan biasa, ndak percaya. Sampai Pak Kapolres Lamongan negur saya 2 tahun yang lalu, malah saya matur kasun Pak Kapolres, kalau Pondok Sunan Derajat suruh libur lah, Prei. Iya Pak Gopur, saya ndak keturunan corona, wah cocok, tapi dibantu loh Pak Kapolres. Apa Pak Gopur? Pulangnya anak Kalimantan, kendaraannya bagaimana ke Kalimantan? Anak Sumatera yang banyak pulangnya bagaimana kendaraannya? Pak, yang banyak anaknya jenderal-jenderal dari Jakarta yang mondok di sini. Kalau pulang bagaimana nanti? Saya debatan dengan Pak jenderal-jenderal. Pak, kalau di rumah tambah nakal, Pak, minum-minuman ndak karu-karuan, lebih baik pondok supaya aman. Dengar Pak Kapolres yang pindah ke Jawa Barat ini. Mau pindah? Iya bener Pak Gopur. Nah iya Pak, bener saya. Jangan percaya polisi, anak pondok disuruh prei. Jangan tambah gak karu-karuan, ugal-ugalan, nakal gak karuan. Buktinya sini satu pun tidak ada yang kena corona. Kemarin ojo nuntut loh. Bagaimana cah, wong salah. Kirim makanan itu ngandung beracun, hati-hati loh. PDE wis pirang-pirang wulan gak dimasak. Sing mendem 50 Pak kemarin itu.
mendem 50 karena bungkusan kiriman dari masyarakat, ayamnya beracun, untung tidak mati. Diimpus pondok kayak impus, sembuh semuanya. Siapa sing kena wingi? Endi ngacung? Oh no, untung wedok kabeh gak lanang. Tapi bagaimana lagi? Wes Pak polisi teko paho tuntut ojo sakno, wong gak duwe, iku wong apa dituntut sing gawe makanan ndak boleh saya. Wes di sepuro ae. Itulah Pondok Sunan Derajat sampai kejadian seperti itu barang biasa. Nah ya, enggak usah cerita-cerita apa-apa, yaitu doanya tadi itu. Sekarang tinggal doa dengan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana kullaha wasahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Bi haulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdal. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka ra'ufur rahim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana min bil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Pun nggih cekap semanten mawon, gak usah salaman, wis wasian-wasianan mawon, dadah mawon, mun nggarai kebingungan. Pun nggih, kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ingkang kathah dumateng Romo Kiai Haji Abdul Ghafur yang memberikan motivasi pada kita semuanya supaya kita semangat untuk belajar menjata wajada. Kalau kamu bersungguh-sungguh akan memperoleh apa yang kau hasilkan seperti itu. Dan untuk Pak Ibtu Tommy, terima kasih atas kunjungan ke Pondok Sunan Derajat. Mudah-mudahan janji dari Sunan Derajat, barang siapa yang datang ke sini derajatnya tinggi. Allahumma amin. Dan kami dari pengurus, kalau ada salah kekhilafan, kami minta samudra kemaafan. Sungguh bahaya ular berbisa, kalau digigit akan koma. Sungguh bahagia aku rasa kalau kita selalu bersama. Nggih Pak Topang nggih. Ya. Ada hiu main layang-layang, I love you sayang. Dari saya cukup sekian, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Haji Rafiq, Pak Alim. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak mahasiswa yang dari pondok kan gak bawa HP, nanti bisa lihat denah dan jadwal di kampus. Kalau yang sudah bisa bawa HP, yang bukan mondok mungkin bisa lihat di webnya Insut. Itu saja. Untuk Bapak Ibu dosen bisa kembali ke kantor dulu. Dan untuk mahasiswa silahkan mengambil jadwal di kampus. Kalau yang nggak bawa HP, yang bawa HP bisa lihat di web Insut. Melihat jadwal dan ya, tapi menunggu Bapak Yai sentuh dulu. Terima kasih. Untuk Indonesia, santri Sunda untuk Indonesia.